Selamat siang, Ibu dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang counting sort. Sebelum itu, perkenalkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Imade Paramarta Satya dengan NIM 195314007. Perkenalkan, nama saya Prista Dea dengan NIM 195314010. Perkenalkan, nama saya Riji Suryawijaya dengan NIM 195314011. Perkenalkan, nama saya Stefanus Refwardana, itu V-nya F ya, dengan NIM 195314014. Dan saya Maria Inamara, NIM 195314015. Baik, kami akan memulai presentasi kami yang akan dimulai oleh Riji. Pengertian dari counting sort merupakan sebuah teknik pengurutan dengan cara menghitung jumlah kemunculan dari setiap data yang berada di dalam array. Terdapat dua jenis pengurutan, yaitu ascending dan descending. Ascending merupakan pengurutan dari bilangan terkecil ke terbesar, jika descending merupakan pengurutan dari bilangan besar ke kecil. Dalam hal ini, proses pengurutan tidak ada tahapan pembagian data. Oleh karena itu, counting sort dikategorikan ke dalam non-comparison sort atau pengurutan tanpa pembandingan. Langkah-langkah counting sort ascending. Mengetahui array dari data yang akan diurutkan. Selanjutnya, menyediakan sebuah tabel C1 sampai N yang diinisialiskan dengan 0. Selanjutnya, pada akhir proses CI berisi banyak elemen dari tabel asal yang berharga I. Selanjutnya, tabel asal dibentuk kembali dengan nilai yang ada dengan jumlah sesuai dengan yang ada di C. Contoh, misalnya kita punya data awal seperti di bawah ini. Array A, ada 5, 6, 7, 8, 2, 4, 2. Diketahui N sama dengan 7. Selanjutnya, buat tabel array C yang diinisiasi dengan 0 sebanyak 1 sampai 8. Karena dari data awal diketahui nilai tertinggi adalah 8. Selanjutnya, C sama dengan ada 0 sebanyak 8 kali. Array C di atas berfungsi untuk menyimpan jumlah elemen yang muncul di array A. Baik, selanjutnya kita masuk di langkah pertama. Pertama, kita akan menulis data awal. Kita punya data di array A, yakni 5, 6, 7, 8, 2, 4, 2. Berikut kita membaca dan memasukkan jumlah elemen dari setiap data di array A ke C. Pembacaan pertama dimulai dari A1 dengan isi array-nya adalah 5. Maka kita ganti indeks C5 dari 0 menjadi 1. Selanjutnya, pembacaan kedua A2 dengan isi 6, maka ganti indeks C6 dari 0 menjadi 1. Selanjutnya, pembacaan ketiga di array A3 dengan isi array-nya adalah 7, maka ganti isi indeks C7 dari 0 menjadi 1. Selanjutnya lagi, pembacaan keempat A4 dengan isi 8, maka ganti indeks C8 dari 0 menjadi 1. Selanjutnya, pembacaan kelima di indeks A5 dengan isi sama dengan 2, maka ganti isi indeks C2 dari 0 menjadi 1. Selanjutnya, pembacaan ke-6, A6 dengan isi sama dengan 4, maka ganti isi indeks C4 dari 0 menjadi 1. Terakhir pembacaan ke-7
di A7 dengan isi sama dengan 2. Maka ganti isi indeks C2 dari 1 menjadi 2. Karena pada langkah sebelumnya, indeks C2 itu sudah ada 1. Sehingga ditambah 1 lagi menjadi 2. Sehingga sekarang tabel C akan berubah menjadi 0, 2, 0, 1, 1, 1, 1, 1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, langkah 2, jumlah isi dari C seperti di bawah. Pertama, buat tabel array biru, lalu masukkan nilai dari indeks C1 ke dalam array pertama. Setelah itu, jumlahkan nilai dari indeks C1 dan C2, lalu masukkan hasil ke dalam tabel baru. Tabel C yaitu 0, 2, 0, 1, 1, 1, 1. Lanjutkan dengan menjumlahkan nilai pada indeks kedua dan ketiga, lalu hasilnya dimasukkan ke dalam tabel baru. Lanjut lagi dengan menjumlahkan nilai pada indeks 3 dan keempat, lalu hasilnya dimasukkan ke dalam tabel baru. Jumlahkan nilai pada indeks keempat dan kelima, lalu hasilnya dimasukkan ke dalam tabel baru. Penyumlahan dikerjakan sampai dengan indeks 8 dan hasilnya seperti di bawah, yaitu tabel C 0, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Langkah ketiga. Langkah ketiga, dari langkah 1 dan 2, kita sudah mempunyai 2 buah tabel array, yakni array A dan array C. Selanjutnya, kita akan membuat satu tabel array lagi dengan nama array B, yang mana tersebut akan berfungsi untuk menampung data yang sudah terurut. Untuk melakukan pengurutan, kita mencari nilai data pada tabel A yang diurutkan, lalu ambil isi nilai sebagai indeks tabel C, kemudian isi nilai dari indeks tabel C akan jadi indeks tabel B, dan isi nilai dari tabel A yang dicari. Contohnya, di sini tabel A-nya berisi data 5, maka kita ambil indeks ke C5. Indeks ke C5 adalah isinya 4. Berarti pada tabel B, kita mengisikan nilai 5 dari data tabel A untuk indeks ke B4. Lakukan semua data sampai semua data terurut. Jadi lakukan untuk semua tabel B itu nilai dari 5, 6, 7, 8. Apabila data dengan nilai sama, maka indeks pada tabel dikurang B dikurang 1. Contohnya pada data 2. Data 2 itu berada pada C2 dengan nilai 2. Berarti isikan 2 di data B2. Tetapi karena di data B2 sebelumnya sudah terisi 1 nilai 2, maka B1 akan bernilai 2 karena 2 dikurang 1 sama dengan 1. Dari semua langkah maka akan ditampilkan data pada tiap tabel, di mana tabel A merupakan data awal dan tabel B merupakan hasil dari pengurutan. Ini hasilnya. Jadi tadi B2-nya yang nilainya 2, terus ada lagi dengan nilai sama 2, maka B2 dikurang B1, jadi indeks pada B1 itu isinya sama dengan 2. Menghitung kompleksitas. Rumusnya adalah omega K, omega N, omega K, omega N, sama dengan omega N plus K. Waktunya worst case, omega N plus K, base case-nya omega N plus K, average case-nya juga sama omega N plus K. Secara total, waktu yang dibutuhkan omega K plus N, yang dianggap K sama dengan omega N, sehingga total waktu yang dibutuhkan menjadi omega N. Tambahan, N adalah jumlah elemen yang akan diurutkan, K adalah jumlah nilai dalam rentang.
Kesimpulan yang didapat, pertama, dalam kompleksitas dari contoh yang diberikan adalah sama dikarenakan tidak memperhatikan penempatan elemen dari array dan pada algoritma akan melewati n plus k kali perulangan. Kedua, algoritma counting sort tidak efisien pada tabel dengan nilai k yang sangat besar. Tiga, efisien apabila k tidak jauh lebih besar daripada n. Keempat, counting sort tidak mengurutkan elemen melalui perbandingan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.